Miskin diartikan sebagai tidak berharta atau kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang miskin adalah seseorang atau individu yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Sedangkan kemiskinan merupakan kondisi ketidakkemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Bila kamu bisa memenuhi hal tersebut, maka kamu bukanlah orang yang masuk dalam garis kemiskinan. Di Indonesia, cara menilai seseorang masuk ke dalam garis kemiskinan dengan menghitung pengeluaran maksimal harian mereka. Caranya adalah menghitung pengeluaran per kapita per bulannya, kemudian dibagi 30. Pada bulan Maret 2021, garis kemiskinan itu berada di angka Rp15.750 per hari. Sedangkan di bulan Maret 2022, angka ini naik menjadi Rp16.815 per hari. Apa sebenarnya makna dari angka-angka ini? Angka-angka ini mewakili batas pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bila dalam suatu hari, sebuah keluarga menghabiskan uang kurang dari angka tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka berada di dalam garis kemiskinan. Sedangkan keluarga yang menghabiskan lebih dari angka tersebut, bisa dipastikan bahwa mereka tidak berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan itu masalah klasik, bahkan bisa kita bilang merupakan sebuah warisan. Sebuah keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan hampir bisa dipastikan akan melahirkan keluarga baru yang miskin juga. Menurut kami, ada beberapa hal yang menjadi penghalang bagi warga miskin untuk bisa naik kelas, untuk menjadi berkecukupan, mindset, atau pola pikir. Walau terdengar klise, kemiskinan memang sangat tergantung pada mindset atau pola pikir seseorang. Orang yang berada di garis kemiskinan pastinya memiliki orientasi yang berbeda dengan orang yang mapan. Yang diutamakan orang miskin adalah bekerja, memiliki penghasilan, kemudian membeli kebutuhan hidup. Tetapi, tidak sedikit pula orang miskin ketika memiliki uang digunakan untuk sesuatu yang bukan kebutuhannya, bukan sesuatu yang darurat, bahkan seringkali tidak memiliki manfaat, misalnya berjudi. Ketika hal ini terjadi secara terus-menerus dan berulang, maka sebanyak apapun uang yang diperoleh tidak akan bisa membantu orang tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan. Tingkat pendidikan rendah. Karena berada pada garis kemiskinan, orang yang miskin akan lebih memilih mengabaikan pendidikan formal dan bekerja untuk menghasilkan uang. Pendidikan seolah-olah bukanlah jalan untuk keluar dari kemiskinan, tetapi menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu tersebut. Pasti akan ada waktunya ketika orang tua merasa tidak mampu lagi untuk menanggung beban dan biaya sekolah si anak, sehingga akhirnya si anak akan putus sekolah dan ikut bekerja bersama orang tuanya. Lingkungan yang kurang mendukung kemajuan. Kalian pernah mendengar istilah crab mentality, yaitu sebuah kondisi di mana lingkungan yang kalian tinggal tidak memberikan kalian kesempatan untuk bertumbuh, meningkat, atau membuat diri kalian menjadi lebih baik. Lingkungannya seperti ini cenderung mencemooh tetangganya yang berbeda, gibah tentang segala hal, gosip, bahkan berusaha menjatuhkan orang lain agar terlihat lebih tinggi. Pola perilaku yang berorientasi pada masa kini. Orang yang berada di garis kemiskinan cenderung memilih sesuatu yang instan, yang ingin hasilnya lebih cepat dinikmati saat ini juga, dan langsung sekaligus habis. Mereka tidak memikirkan menabung, apalagi investasi masa depan mereka sendiri. Karena bagi mereka, uang yang didapat dengan jerih payah ini tidak apa-apa untuk dihabiskan, guna memenuhi keinginan pribadi mereka, tanpa mempertimbangkan kebutuhannya di masa yang akan datang. Kurangnya referensi dan literasi terhadap kondisi ekonomi keuangan. Ketika orang miskin dijejali dengan hal-hal seperti ini, mereka akan sulit sekali untuk mengerti, apalagi mendapatkan sudut pandang yang lebih bagus seperti itu. Karena keterbatasan pendidikan dan penghasilan yang mereka miliki, uang yang mereka dapat dengan susah payah itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada salah satu buku yang bisa membantu pola pikir keuangan kalian. Bukunya milik Robert Kiyosaki,
yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Dan di salah satu buku Robert Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant, di mana kalian akan belajar apa yang akan kalian beli ini termasuk aset atau liabilitas. Kalau itu aset, akan membantu membangun kekayaan kalian. Kalau itu liabilitas, maka akan membuat kalian mengeluarkan uang lebih banyak dan berujung pada kebangkrutan. Poverty Trap atau Circle of Poverty bisa diartikan sebagai sebuah jebakan kemiskinan yang membuat orang miskin susah keluar dari kemiskinan, apalagi untuk menjadi kaya. Sebuah keluarga yang berada di garis kemiskinan kemungkinan besar akan melahirkan keluarga miskin yang baru. Hal ini dikarenakan anak yang lahir dari keluarga miskin akan kesusahan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Bahkan tidak sedikit yang putus sekolah karena harus bekerja agar bisa makan. Karena tingkat pendidikan yang rendah, anak yang lahir dari keluarga miskin akan kesulitan untuk bersaing dan memperoleh pekerjaan yang layak dan bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Apalagi kalau didukung oleh keinginan orang tua atau masyarakat yang menuntut bahwa kamu harus menikah dan punya anak. Padahal dengan kondisi kamu yang masih miskin, sebenarnya itu juga akan melahirkan kondisi ekonomi yang lebih miskin lagi ke depannya, sehingga ujung-ujungnya menjadi keluarga miskin yang baru. Apakah orang miskin tidak akan bisa kaya? Orang miskin bisa kaya, asalkan mau mengubah mindsetnya terlebih dahulu. Kami tidak menyarankan orang miskin untuk mencontohi para motivator yang sudah kaya, karena kebanyakan para motivator itu memang berasal dari keluarga yang memiliki banyak modal untuk pendidikan, modal untuk buka usaha, dan modal untuk membuka usaha baru kalau usaha pertamanya gagal. Kehidupan mereka sangat berbeda dengan orang miskin zaman sekarang. Banyak orang miskin memutuskan untuk berhenti melanjutkan studi dan mulai bekerja. Bekerja berarti kamu sudah memiliki penghasilan kan? Nah, pelajari cara alokasi penghasilan kamu. Cara supaya orang miskin dapat mengubah nasibnya, pertama dengan mengubah mindset. Mengubah mindset dapat dilakukan dengan membeli dan membaca buku Rich Dad Poor Dad. Buku tersebut menjelaskan mindset orang kaya, lalu menonton channel YouTube yang membahas tentang finansial, dan mengikuti konten-konten IG dan Twitter yang membahas tentang investasi dan bisnis. Orang miskin sekalipun di zaman ini pasti sudah memiliki smartphone-nya masing-masing. Nah, follow akun IG dan konten Twitter yang membahas tentang investasi dan bisnis. Yang kedua, belajar akuntansi dan laporan keuangan pribadi. Banyak video pembelajaran gratis tentang akuntansi dan laporan keuangan pribadi. Secara umum di Indonesia, orang yang berada di garis kemiskinan sudah bisa baca tulis dan sudah memiliki smartphone. Yang ketiga, fokus, disiplin, dan bulatkan tekad untuk jadi kaya. Percuma kalau kamu sudah baca buku, kerja keras sebagai kuda, kalau tidak mengambil aksi untuk mau jadi kaya. Butuh fokus yang besar, disiplin, dan tekad yang kuat untuk mau maju dan beraksi. Yang keempat, ikuti seminar dan komunitas membahas tentang investasi dan bisnis. Lingkungan tempat kamu berada akan menentukan siapa kamu di masa depan. Kalau mau kaya, kamu harus berada di lingkungan yang mengerti finansial, investasi, dan bisnis. Sekarang sudah gampang untuk menemukan komunitas seperti itu, bahkan gratisan. Bisa lewat grup WA, Telegram, Instagram, dan Facebook. Yang kelima, tekun berdoa kepada Tuhan Sang Pemberi. Mintalah kepada Tuhan jalan untuk mengubah mindset kamu, menemukan komunitas yang tepat, dan memiliki tekad baja untuk sukses. Percayalah, Dia akan memberikan kamu jalan yang terbaik. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini bisa menjelaskan tentang kemiskinan dan problematika yang ada di dalamnya. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan di-subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.